Anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik ya. Kita hampir menyelesaikan bab 608 dan ini adalah pelajaran terakhir menyusun naskah pidato. Tujuan pembelajaran kali ini supaya anak-anak dapat menyiapkan konsep pidato dan juga anak-anak dapat menyusun naskah pidato atau sambutan dengan bahasa yang baik dan benar dengan memperhatikan penggunaan dan penulisan ejaan yang benar. Kalau sudah siap untuk belajar, sudah siap belum? Oh, sudah siap. Baik, kita langsung mulai pelajaran kita kali ini. Kamu tahu apa arti pidato? Pidato adalah kegiatan menyampaikan sesuatu secara lisan di depan banyak orang dengan menggunakan bahasa resmi. Nah, pidato memiliki tujuan-tujuan, yaitu untuk menyampaikan informasi, untuk meyakinkan pendengarnya terhadap sesuatu hal, dan untuk memberikan ajakan terhadap sesuatu hal. Anak-anak, sekarang mari kita coba bersama-sama untuk menyusun kerangka pidato ya. Nah, sebelum menyusun kerangka pidato atau menyusun naskah pidato, kita harus mengumpulkan bahan, lalu membuat kerangka pidato dan menguraikan isi naskah pidato secara terperinci. Kerangka pidato kita mulai dari pendahuluan, ada salam pembuka, ucapan terima kasih, dan kata pengantar menuju isi. Berikutnya untuk isi, kita memuat urutan topik dan subtopik, lalu untuk penutup, kita memuat kesimpulan dan harapan apabila ada, dan salam penutup. Berikut adalah contoh kerangka pidato. Pendahuluan, contoh salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Berikutnya ucapan terima kasih untuk kehadiran guru-guru pembimbing yang saya hormati, terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekolah yang saya sayangi. Lalu berikutnya kata pengantar menuju isi atau pembukaan. Hadirin yang terhormat, pada hari ini marilah kita semua memanjatkan syukur atas perlindungan dan hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kebaikannya, kita dapat bersama-sama berkumpul di sekolah ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Lalu berikutnya kita masuk ke isi anak-anak, memuat urutan topik dan subtopik. Ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengadakan acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Berikutnya maksud dan tujuan acara, lalu menghimbau untuk rekan-rekan siswa agar mengikuti acara dengan teratur dan tertib sambil mengenang perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu. Lalu kita masuk ke penutup anak-anak, isinya adalah kesimpulan dan harapan jika ada. Kalimatnya, bangga sebagai bangsa yang sudah merdeka dan menikmati kemerdekaan dengan terus berkarya. Nah, masih dari penutup, kita jangan lupa sematkan juga salam penutup. Demikianlah sambutan saya mewakili kepanitiaan. Selamat siang, selamat mengikuti acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita melihat contoh pidato secara lengkap sesuai dengan kerangka pidato yang tadi kita sudah pelajari. Sekarang kita akan masuk dalam mempelajari persiapan pidato yang meliputi 1. Menentukan topik, 2. Menentukan maksud pidato, 3. Menulis naskah pidato, 4. Berlatih pidato. Sebelum menyusun naskah pidato, kita seharusnya terlebih dahulu menyiapkan kerangkanya. Nah, ada beberapa ciri-ciri umum pidato. Yang pertama, mengutarakan sesuatu dengan jelas. Kedua, disampaikan secara lisan. Ketiga, ditujukan kepada sekelompok orang. Lalu, teks naskah pidato terdiri dari 1. Pembuka. Pembuka berisi salam, ucapan terima kasih, dan rasa syukur. Lalu berikutnya adalah isi, yang berisi tentang materi yang akan disampaikan kepada pendengar. Lalu berikutnya penutup. Penutup berisi kesimpulan dari sebuah pidato, saran, harapan, doa, dan salam penutup. Anak-anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membaca sebuah pidato. Yang pertama, kita harus menghindari sikap dan gerak yang berlebihan. Lalu berikutnya, kita harus memberikan perhatian seluruhnya kepada pendengar. Lalu kita harus energik dan tidak terpaku dalam membaca naskah pidato. Nah, menentukan isi pidato dilakukan dengan cara mengetahui apa yang diucapkan oleh orang yang berpidato. Kemudian kita temukan ide pokok atau topiknya. Lalu ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan kalau kita ingin mendengarkan pidato.
Kita dengarkan dengan penuh perhatian, lalu kita pahami permasalahan utama yang dibahas, kita pahami tema, kita catat hal-hal yang penting, dan kita ceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata yang penting. Itu tadi pelajaran kita tentang menyusun naskah pidato. Sekarang mari kita berlatih dengan mengisi buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang ada. Dan sampai bertemu di bab berikutnya. Bye-bye!